Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marcella dengan NIM akhir 028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan industri hilir terutama dalam sektor pertanian untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian. Apa sih definisi dari industri hilir itu? Industri hilir merupakan proses pengolahan produk primer menjadi produk bernilai tambah, di mana penting untuk sektor pertanian dalam perekonomian negara. Tujuan dari pengembangan industri ini yaitu untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan juga meningkatkan pendapatan petani. Mengapa pengembangan industri hilir pertanian ini penting? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan potensi sektor pertanian di Indonesia karena sumber daya alam dan iklimnya itu cocok. Kemudian dapat mengurangi ketergantungan ekspor terhadap barang mentah, dapat meningkatkan produk domestik bruto melalui pengolahan hasil pertanian, dan juga mendorong diversifikasi produk pertanian. Selain itu juga dapat menjadi peluang pasar lokal untuk produk olahan. Untuk strategi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan industri hilir terutama dalam sektor pertanian ini yaitu dapat meningkatkan infrastruktur seperti penyediaan jalan, pelabuhan, dan juga fasilitas pengolahan. Kemudian juga penyediaan energi dan juga air untuk industri. Dapat juga dilakukan dengan cara memberikan dukungan keuangan seperti subsidi dan insentif untuk pengusaha agroindustri, fasilitas pembiayaan berbunga rendah, serta peningkatan teknologi melalui transfer teknologi untuk pengolahan hasil pertanian, penelitian, dan juga pengembangan. Dapat juga dengan melakukan kemitraan melalui kolaborasi antara petani, pemerintah, dan juga swasta, serta meningkatkan peran koperasi, penguatan pasar dan ekspor, sertifikasi produk agar sesuai dengan standar internasional, dan juga melakukan promosi produk olahan pertanian ke pasar global. Contoh dari kebijakan hilirisasi pertanian di Indonesia ini yaitu contohnya hilirisasi kelapa sawit untuk dijadikan produk turunan seperti minyak goreng dan juga biodiesel. Dalam proses pengembangan industri hilir ini tentu saja akan menghadapi berbagai tantangan, contohnya yaitu infrastruktur yang terbatas di daerah produksi pertanian, modal dan teknologi yang kurang memadai, kualitas SDM, yaitu berupa keterampilan petani dan pelaku usaha yang kurang memadai, akses pasar yaitu dominasi produk asing di pasar lokal, dan juga regulasi dan birokrasi yang kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya solusi dan juga strategi. Solusi dan strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan investasi dalam infrastruktur pedesaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani dan pelaku usaha, penyederhanaan perizinan untuk industri hilir pertanian, insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi di agroindustri, dan juga penguatan riset dan inovasi di sektor pertanian. Untuk contoh kebijakan pemerintah untuk industri hilir pertanian ini yaitu contohnya adalah Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, mana tentang kebijakan industri nasional menekankan pengembangan industri berbasis sumber daya alam termasuk hilirisasi hasil pertanian. Untuk contoh selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, di mana mewajibkan pengolahan hasil sumber daya alam termasuk pertanian di dalam negeri sebelum diekspor. Untuk selanjutnya yaitu ada Permenko Nomor 67 PMK 011 di mana isinya yaitu pengenaan biaya keluar untuk ekspor biji kakao mentah, yang mana akan mendorong industri pengolahan kakao di dalam negeri berupa bubuk kakao dan juga coklat. Dukungan pemerintah ini dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung sangat penting, dan juga dengan melakukan program modernisasi pertanian seperti penyediaan alat dan mesin pertanian untuk mendukung efisiensi produksi dan pengolahan hasil, bantuan alat pengolahan seperti dryer, packaging mesin, dan lain-lain, kemudian juga menyediakan fasilitas pembiayaan UMKM pertanian seperti kredit usaha rakyat khusus untuk sektor pertanian, insentif bagi pelaku usaha agroindustri kecil, dan penguatan ekspor produk olahan pertanian. Jadi, industri hilir pertanian merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan nasional. Perlu adanya kebijakan-kebijakan dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk keberhasilan program hilirisasi. Sekian.